Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Putri Anasari, peserta pembatik level 2 dari SD Negeri 3 Pelembungan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif menurut Kiase, usia peserta didik yang duduk di bangku sekolah dasar merupakan tahapan operasional konkret. Mereka hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik atau konkret. Pembelajaran IPA pada materi bagian mata dan fungsinya merupakan materi yang sulit diterima oleh peserta didik apabila guru hanya menyampaikan materinya secara konvensional atau bahkan tidak menggunakan media pembelajaran pendukung. Pembelajaran yang menyeragamkan konten, proses maupun produknya dirasa kurang efektif karena mereka memiliki kebutuhan belajar yang beragam. Hal ini tentu menyebabkan kejenuhan, turunnya motivasi belajar, serta hasil belajar yang kurang maksimal. Saya merasa tertantang untuk menguraikan permasalahan ini dengan mencoba mencari referensi pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan yang saya temui dari berbagai sumber. Ibu dan Bapak guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi melalui model station rotation yang kemudian saya kemas dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Praktik baik ini saya namakan dengan pembelajaran Bistaro si cantik atau diferensiasi melalui station rotation berbasis kecanggihan TIK. Seperti apa langkah dan strategi pembelajaran Bistaro si cantik yang telah saya laksanakan? Mari kita simak video selanjutnya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan identifikasi gaya belajar peserta didik dengan menyebarkan angket sederhana. Hasil dari identifikasi tersebut, saya mendapatkan data awal bahwa siswa di kelas saya 67% memiliki gaya belajar visual dan 33% gaya belajar auditori. Berdasarkan hasil identifikasi, kemudian saya menyusun modul ajar berdiferensiasi melalui model pembelajaran station rotation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa bersama, melakukan presensi kehadiran, mengecek perasaan murid pada hari itu, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Pada kegiatan awal, saya juga melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi melalui ice breaking. Untuk mengawali proses pembelajaran, saya menjelaskan secara singkat mengenai alur kegiatan pembelajarannya. Saya menyiapkan 3 stasiun, yaitu stasiun pertama, peserta didik akan melihat video pembelajaran yang berkaitan dengan bagian mata dan fungsinya. Di stasiun ini, saya mengutamakan visualisasi pembelajaran yang mendukung peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Stasiun 2, saya menyiapkan rekaman suara yang berisi nyanyian lagu bagian mata dan fungsinya. Di stasiun ini akan mendukung peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori. Kemudian di stasiun ketiga, saya menyediakan games yang saya buat dengan menggunakan word wall. Peserta didik secara bergantian akan melewati ketiga stasiun tersebut sebelum mereka sampai pada tempat tujuan. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan pembelajaran diferensiasi melalui station rotation berbasis kecanggihan TIK. Kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari asesmen untuk mengukur pemahaman peserta didik. Sebagai asesmen formatif, saya memberikan happy note agar peserta didik dapat mencatat informasi-informasi penting tentang bagian mata dan fungsinya. Kemudian, sebagai asesmen sumatif, guru akan mengukur sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Pada asesmen sumatif, saya menggunakan kuisis yang disajikan menggunakan mode kertas. Peserta didik akan mengerjakan soal yang saya sajikan, kemudian menjawabnya dengan mengangkat barcode sesuai dengan jawaban yang dipilihnya.
Melalui kuisis, asesmen menjadi lebih menyenangkan, efektif, dan efisien. Yuk anak-anak, sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Silahkan nanti kalian tuliskan 3 hal yang sudah diketahui, 2 hal yang belum diketahui, dan 1 hal yang ingin diketahui lebih lanjut. Pembelajaran IPA yang dikemas secara diferensiasi melalui model station rotation terbukti dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Profil belajar murid melalui gaya belajarnya juga dapat terpenuhi dengan konten dan proses yang beragam. Melalui kegiatan pembelajaran ini, materi bagian mata dan fungsinya yang abstrak karena tidak dapat menghadirkan objek nyata di dalam kelas dapat tervisualisasikan dengan baik, sehingga mudah dimengerti oleh peserta didik. Sebelumnya, saat saya belajar materi mata, saya bingung karena tidak bisa melihat bagian-bagiannya secara langsung. Kemudian setelah belajar dengan video, lagu, dan game, saya menjadi paham. Belajarnya juga asyik karena bisa menggunakan laptop, jadi saya dan teman-teman tidak bosan. Terima kasih Bu Desi. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi melalui station rotation berbasis kecanggihan TIK ini, perasaan saya bahagia karena saya melihat motivasi dan pemahaman peserta didik meningkat. Selama proses pembelajaran, peserta didik terlihat antusias dan lebih ceria. Tentunya hal inilah yang menjadi umpan balik positif bagi saya selaku guru yang merancang pembelajaran. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.